الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya, kenikmatan, karunia dan rahmatnya, sehingga tiada kata yang pantas untuk selalu senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain kata syukur itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dalam kehidupan kita, baik berupa kenikmatan yang kasat mata ataupun kenikmatan yang tidak kasat mata, baik kenikmatan yang tidak kita minta atau kenikmatan yang tidak pernah kita minta. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, ya, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita minta dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam untayan-untayan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan itu tidak pernah kita minta, itu jumlahnya lebih banyak. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimudahkan duduk bermajelis ilmu. Kita tidak pernah berminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan dalam melakukan ibadah salat tepat waktu di masjid. Kita nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa bersedekah setiap hari. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan rahmatnya itu memberikan itu semua padahal kita nggak pernah minta. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari orang-orang soleh yang mengambil waktu, ya, menjadikan di antara waktu kebaikannya itu untuk mendirikan atau untuk melakukan amal-amal kebaikan berupa kajian-kajian ilmu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu pernah bersabda, "Hal adullukum ala ma yamhul khotoya wa yarfa'u bihi darajat." Maka kalian aku sampaikan sebuah amalan yang bisa menghapuskan langkah kesalahan kalian, juga bisa sekaligus di waktu yang sama bisa menaikkan derajat kalian. Jadi ada dua. Yang satu menghapus dosa-dosa kalian dan yang satunya lagi mengangkat derajat kalian. Tentu para sahabat mau, ya, mengatakan mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Ya, tunaikanlah atau sempurnakanlah wudu dalam keadaan yang kita itu tidak senang. Artinya dalam keadaan yang kita itu dalam kondisi yang enggak enak. Misalnya kita dalam kondisi sakit, kita dalam kondisi yang dalam cuaca sangat dingin, maka kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu itu artinya melakukan yang wajib sekaligus yang sunnah. Ya, itu kemudian kita tunaikan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, kasratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah kita menuju masjid. Nih, Pak. Ya, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Jadi kalau rumah kita itu jauh dari masjid, itu memang kita disunahkannya itu untuk berjalan kaki, bukan naik motor. Walaupun naik motor itu permasalahan sendiri, boleh ya. Bukan berarti abis ini antum nggak sholat ke masjid terus telat alasannya gara-gara jalan kaki satu masa disunter ya. Insyaallah disunter jalan kaki kan.
Walaupun boleh, tapi di sini yang kalau kita mau ngikut sunnah Nabi SAW, ya maka kita tuh disunahkan untuk berjalan kaki. Karena ada suatu kabilah yang pada waktu zaman Nabi SAW itu rumahnya jauh sekali dari Masjid Nabawi, dan mereka itu meminta keringanan kepada Nabi SAW agar rumahnya itu lebih agak dekat kepada Masjid Nabawi. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Rumah kalian biarkan jauh, karena ketika kalian itu melangkahkan kaki untuk menuju masjid, yang pertama itu menghapuskan dosa, maka kaki yang kedua itu yang kita langkahkan, ya, menaikkan derajat kita. Jadi ada dua tadi, Pak. Yang satu menghapuskan dosa kita, yang langkah yang pertama kalau kaki kanan yang kita langkahkan, maka yang kanan itu akan menghapuskan dosa kita, dan yang satunya lagi, ya, menaikkan derajat kita. Masya Allah, ya, kasratul khutu ilal masjid. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, intidharus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu waktu sholat untuk datang waktu sholat lagi. Itu merupakan kebaikan loh. Makanya disunahkan para ulama, itu bukan disunahkan ya, di para ulama itu mencontohkan, memberikan teladan kepada kita, di mana mereka itu banyak melakukan kegiatan setelah maghrib, bukan pulang. Jadi setelah maghrib itu mereka biasanya kebanyakan di masjid. Begitu juga misalnya habis subuh, syuruk, ya, dari habis subuh sampai kemudian menuju waktu syuruk, atau kemudian para ulama itu bahkan ada yang menunggu sampai waktu zuhur, atau dari waktu zuhur sampai asar. Yang penting antara waktu sholat, dari satu waktu sholat sampai waktu sholatnya lagi, maka di range itu, di tengah-tengahnya itu digunakan untuk amal kebaikan, untuk menunggu waktu sholat. Kan hidup kita ini hanya untuk menunggu waktu sholat, Pak, betul gak? Betul. Masalah bekerja, ngurus istri, anak, ngurus ini dan sebagainya itu cuma sambilan doang. Kita itu kerjanya cuma menunggu waktu sholat. Oh, nanti kita habis selesai subuh, nunggu waktu zuhur lagi. Nanti habis zuhur selesai, nunggu waktu asar. Nah, di range antara waktu subuh sampai waktu zuhur, dari waktu jam 5 sampai jam 12, itulah yang kemudian kerja sambilan kita. Makanya disebut namanya ibadah. Bekerja kita harus diniatkan ibadah. Karena kalau kita kerja dari jam 5 sampai jam 12 menunggu waktu zuhur, nggak diniatkan ibadah, kita rugi. Uang itu menunggu waktu sholat kok. Menunggu waktu sholat. Kita melakukan apapun lah, nggak mesti bekerja ya. Ngurus rumah, ngerjain ini dan sebagainya, kita nanti ibadah. Karena itu merupakan bagian yang disebutkan oleh Nabi SAW, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat untuk datang sholat setelahnya. Ya, dan ini kemudian kita kerjakan hari ini dengan melakukan amal kebaikan berupa kajian ilmu, ya, berupa majelis ilmu yang tentu kenikmatannya dan limpahan pahalanya disampaikan banyak sekali dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menguncurkan rahmat, karunia, sakinahnya itu kepada orang-orang yang mendirikan majelis ilmu walaupun cuma sebentar, Pak. Jadi walaupun kita datang ke majelis ilmu, ya, duduk cuma sebentar, numpang duduk gitu ya, itu dapat keutamaan dari orang-orang yang bermajelis ilmu. Dan tentu kita tahu, orang yang ketika dia meniatkan hidupnya, meniatkan dirinya, ketika duduk bermajelis ilmu, mulai dari pertama kali, ya, pematerinya itu menyampaikan innal hamdalillah atau alhamdulillah atau, ya, pujian-pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, dengan doa kafaratul majlis. Maka selama itu pahala-pahala yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka itu berupa kebaikan akan terus mengalir. Maka ini hilangnya keberkahan majelis ilmu hari ini ketika didirikannya itu secara online, Pak. Secara online, apalagi kita ngajinya lewat YouTube. Bukan bilang boleh atau nggak boleh ya, itu bilang boleh nggak boleh nanti urusan lain. Masalahnya kita lagi mencari keberkahan dari majelis ilmu. Loh, kalau kita online, lihat di Zoom meeting itu ya, kemudian kita ikut kajian online, baik gak? Baik. Tapi apakah kita mendapat keberkahan ilmu? Enggak. Kenapa? Karena kita harus, ya, duduk berkumpul satu, ya, kumpul satu majelis, ya, yang kemudian di situ ada interaksi antara, ya, pemateri dan audiensnya. Maka, ya, ini merupakan sebuah langkah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Nabi SAW juga memberikan kepada kita jaminan bahwa orang-orang yang kemudian dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu hadis yang sahih Nabi SAW itu bersabda,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan kehidupannya itu baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri yang pertamanya itu, kata Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin. Dia itu diberikan pemahaman yang baik dan benar dari Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Itu ciri yang pertama, Pak. Jadi orang yang diberikan kehendak baik, yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka ciri yang pertamanya itu, dia itu yufaqihu fiddin. Dia diberikan pemahaman yang baik tentang agamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, itu enggak mesti harus hartanya itu diperbanyak, jabatannya ditinggikan, ya, kekuasaannya diberikan. Enggak mesti harus seperti itu. Enggak mesti harus hal-hal yang bersifat duniawi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan jadikan orang itu mengenal agamanya itu dengan baik dan benar. Diberikan pemahaman agamanya berupa ilmu, berupa pemahaman. Pemahaman ini sifatnya ini berikan dari Allah loh, Pak. Pemberian dari Allah. Kita punya ilmu banyak nih, tapi kalau kita nggak paham, gimana? Sesat. Ya. Maka pemahaman itu diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu. Itu juga merupakan sebuah langkah kebaikan dari Allah untuk menghendaki kehidupan kita ini baik. Ada dari kita itu yang majelis ilmu di mana-mana, tapi kemudian nggak bisa waktu kita itu kita gunakan untuk duduk sebentar di majelis ilmu. Ya, waktu kita ini jauh lebih sibuk daripada Nabi SAW. Subhanallah. Nabi SAW itu dia sudah menjadi pemimpin negara. Nabi juga sudah menjadi nabi otomatis, ya, penyampai risalah. Di waktu yang sama Nabi juga menjadi seorang suami. Dia memiliki kewajiban kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Di waktu yang sama Nabi juga menjadi panglima perang ketika ada perang dan sebagainya. Tapi sesibuk itu pun Nabi SAW ya merangkap seluruh jabatan tadi, Pak. Jadi pemimpin negara iya, jadi panglima perang iya, jadi motivator iya, jadi suami iya. Coba, dengan tanggung jawab yang luar biasa itu, Nabi SAW tuh masih bisa loh menyempatkan waktu berbincang dengan para sahabat, duduk habis sholat dengan para sahabat masih bisa. Kita sibuknya Masya Allah, kita sibuk ngapain coba? Kita nggak jadi panglima perang, kita jadi pemimpin negara aja enggak. Ya, tapi itu pun kita jauh lebih sibuk dibandingkan Nabi SAW. Ya, makanya keberkahannya pun berbeda. Keberkahan dari waktu yang kita gunakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh pada zaman dahulu, maka itu berbeda dari keberkahan waktu karena dari kualitas amal-amal kebaikan yang kita lakukan dari waktu 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka ketika kita duduk bermajelis ilmu, ini merupakan sebuah langkah yang kita ingin tempuh. Ya, kebaikan-kebaikan yang ingin kita raih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan kehidupan kita ini baik. Ya, kebaikan itu baik berupa kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Baik, masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Ya. Tafsir surat Al-Baqarah di mana kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya, tentang orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa ya, Pak? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang beriman misalnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak bilang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mu'minin? Coba. Tapi kenapa Allah bilangnya hudal lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa? Ini merupakan sebuah kemukjizatan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang beriman itu nggak cukup, Pak, untuk bisa mendapat atau mengambil petunjuk dari Al-Quran. Dia harus yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka yang punya kualitas takwa, ya, maka mereka yang akan siap ikut panduan Al-Quran secara utuh.
mereka yang punya kualitas ketakwaan yang sangat luar biasa, maka mereka yang akan siap untuk ikut panduan Al-Quran secara utuh. Ya. Kalau yang orang yang beriman banyak, tapi apakah mereka ikut Al-Quran? Enggak. Orang yang beriman banyak, tapi enggak semuanya itu ikut mengamalkan Al-Quran. Coba antum tanya sama koruptor, Pak. Mereka beriman gak sama Al-Quran? Beriman. Apakah mereka menjalankan Al-Quran? Enggak. Coba antum tanya sama para pezina. Mereka beriman sama Al-Quran? Beriman. Tapi apakah mereka mengamalkan Al-Quran? Enggak. Coba antum tanya sama orang-orang yang berbuat zalim. Mereka beriman kepada Al-Quran? Beriman. Apakah mereka mengamalkan Al-Quran? Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuknya bisa diambil hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dengan hudan lil muttaqin, bukan hudan lil mukminin, ya. Berarti ya ini semua ya, bukan hanya, artinya tidak cukup hanya orang beriman yang bisa mengambil Al-Qur'an, tapi dia harus sampai derajat takwa. Harus sampai derajat takwa, orang itu baru kemudian bisa mengambil sebuah panduan di dalam Al-Qur'an. Ini luar biasa bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang bertakwa, hanya orang-orang bertakwa yang siap ikut Al-Qur'an dan menjalankan Al-Qur'an. Orang beriman itu belum cukup. Nah, tadi banyak orang beriman tapi enggak semuanya itu kemudian bisa menjalankan dan ikut apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Baik. Maka itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu tentang bagaimana Al-Quran ini menjadi panduan dan bisa dilihat panduan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kita hari ini banyak kaji Al-Quran, mengaji, ya, membahas tentang tafsir-tafsir Al-Quran, tapi kita belum bisa mengamalkan Al-Quran karena derajat kita itu masih sampai iman, Pak. Kita belum bertakwa, kita masih kadang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita kadang melakukan hal-hal sesuai dengan hawa nafsu kita, ya, menjauhkan diri kita itu dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, di mana dari setiap Jumat yang kita lalui, khotib itu tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan kita tentang wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Itu selalu diulang-ulang, Mbak. Kenapa? Karena takwa itu saking pentingnya bagi kita orang beriman. Takwa itu menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengerjakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu namanya takwa. Jadi memang enggak mudah untuk sampai derajat takwa yang dicapai oleh orang beriman. Makanya untuk Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Al-Quran itu akan menjadi hudan, akan menjadi petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa orang-orang bertakwa itu? Orang-orang bertakwa itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat setelahnya. Apa setelahnya? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa cirinya dia itu beriman kepada hal-hal yang ghaib. Wa yuqimunas shalah. Mereka itu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang ketiga, mereka itu menginfakkan dari sebagian harta, sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu ciri orang bertakwa ada 3 dalam perspektif surat Al-Baqarah, ya. Ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, dia harus beriman kepada hal-hal yang bersifat ghaib, yang tidak kasat mata. Kemudian yang kedua, dia harus mendirikan salat. Dan yang ketiga, dia harus menginfakkan dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Itu ciri orang bertakwa. Baik. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan iman itu. Alladzina yu'minun. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Di mana para ulama menyampaikan, di antaranya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa yu'minun, beriman, itu maknanya adalah mereka membenarkan. Mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an kepada
Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para ulama yang lain menyampaikan bahwa iman itu adalah amal. Ya. Dan banyak di sini disebutkan bahwa makna iman itu merupakan sebuah pembenaran, dan ada yang mengatakan bahwa iman itu merupakan jelmaan dari rasa takut. Ya, jadi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan dengan iman. Nah, Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa secara bahasa iman itu berarti pembenaran semata. Karena Al-Qur'an ini terkadang menggunakan kata ini untuk pengertian makna pembenaran. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Di mana ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mempercayai orang-orang beriman. Itu dia juga menggunakan kata iman. Dan sebagaimana perkataan dari saudara-saudara Yusuf ya kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam, ketika saudara-saudara Yusuf ini kan datang kepada Nabi Yakub dengan membawa baju yang sudah dilumuri darah. Ya, kemudian disodorkan kepada ayahnya. Apa kata orang-orang saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini? Dia mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya, antum tuh pasti nggak akan percaya sama kita walaupun kita ini sudah benar. Ini ciri dari orang bohong, Pak. Orang yang bohong itu dia pasti selalu mendahului dari orang yang ingin dia ambil dari pembenarannya. Jadi orang bohong itu selalu banyak ngomong pasti dia untuk membuktikan bahwa dirinya itu benar. Maka seperti saudara-saudara Yusuf, dia belum dijawab sama ayahnya itu. Ayahnya itu belum ngasih komentar. Nabi Yakub itu belum ngasih komentar apa-apa. Tapi mereka tuh sudah lebih mendahului, sudah berbicara lebih dulu, mengatakan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Antum pasti enggak bakal percaya sama saya, sama kita. Walaupun sebenarnya kita tuh benar sebenarnya, gitu kata mereka. Padahal mereka itu juga bohong. Maka di antara makna iman itu adalah ya, pembenaran. Wa ma anta bimu'minin lana. Antum pasti enggak akan percaya sama saya. Kamu pasti enggak akan membenarkan saya. Walaupun sebenarnya kita itu juga benar. Demikian pula kata iman ini digunakan beriringan dengan amal soleh. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dengan iman itu dengan mengejawantahkannya itu dengan amal soleh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Al-Asri, wal asr illadzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan dengan keimanan itu kemudian diikuti dengan amal soleh. Ya, jadi iman itu juga diikuti dengan perbuatan nyata. Enggak pernah iman itu berdiri sendirian, Mbak. Illalladzina amanu. Udah, enggak pernah. Dia pasti iman itu selalu diikuti dengan amal soleh setelahnya. Dan karena disebutkan para ulama bahwa al-imanu yazidu yanqus, iman itu sifatnya itu selalu dua. Dia itu selalu berkurang, juga bisa bertambah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus akan berkurang iman kita ketika kita melakukan kemaksiatan. Jadi enggak heran ketika iman kita itu sinyalnya lemah ketika memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang selalu kita lakukan yang melemahkan iman kita itu dalam memenuhi panggilan Allah. Kita sudah tahu bahwa azan itu untuk memanggil kita ke masjid, menunaikan ibadah salat tepat waktu, berjamaah di masjid. Tapi karena sinyal iman kita ini lemah, sinyal iman kita ini tidak kuat, maka sulit bagi kita untuk menggerakkan tubuh kita ini menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Kan iman ini kan tempatnya di hati, Pak. Kalau iman kita ini lemah, hati yang menjadi raja bagi seluruh tubuh kita, maka sekaligus akan lemah, akan sulit dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, maka enggak heran ketika kita itu tidak diberikan keimanan, iman kita itu sedang melemah, maka sulit bagi kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya, baik berupa sedekah, puasa. Ya, puasa kalau enggak Ramadan juga susah.
Ya, kalau kita kemudian tidak terbiasa untuk melakukan puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud, maka sulit bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan itu ketika dalam keadaan iman kita itu sedang melemah. Dan kenapa iman kita melemah? Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang itu memberikan titik hitam di dalam hati kita. Satu dosa, maka ada titik hitam di dalam hati kita. Kalau kita melakukan dosa, misalnya berbohong misalnya Pak, kita berbohong, maka diberikan titik hitam dalam hati kita. Bohong lagi yang kedua kali, titik hitam lagi. Bohong lagi 3 kali. Bohong terus lama-lama hati kita itu gelap, pekat. Karena sudah ketutup dari noda hitam yang kita lakukan dari dosa besar itu berupa kebohongan. Itu kita belum melakukan dosa-dosa yang lainnya. Kita menipu, kita mendolimi orang lain, kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Itu merupakan dosa dan maksiat yang akan memberikan noda hitam dalam hati kita. Dan ketika noda itu sudah menjadi bercak, sudah kemudian menjadi satu kesatuan yang menutupi hati kita, maka akan menjadi sulit bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan itu sudah tertutupi dengan kegelapan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dalam hal ini telah banyak hadis yang kemudian membahasnya, di mana para ulama ada yang menafsirkan dengan keimanan itu dengan rasa takut. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak tampak kepada mereka, yang mereka tidak bisa melihat. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang mereka itu takut kepada Allah yang ghaib, ya. Kemudian juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalam surat Al-Qaf, di surat Al-Qaf, ya, surat Qaf, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia itu tidak terlihat olehnya, dan dia datang dengan keadaan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari makna iman itu adalah bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahmana bil ghaib, itu adalah rasa takut kita kepada iman. Maka iman ini bersifat ghaib, yang tidak terlihat dari kasat mata, dan itu adalah tempatnya di dalam hati. Maka di dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, di mana sungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, para ulama ini harus memiliki sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak semua orang itu disebut dengan ulama, Pak. Enggak semua orang itu disebut dengan ustadz. Ya, enggak seperti kebudayaan kita hari ini, orang yang kemudian mengajarkan ngaji dan sebagainya disebut ustadz. Itu mungkin secara makna letterlek, secara bahasa mungkin iya benar, ustadz itu berarti guru yang mengajarkan. Tapi kalau kemudian kita mengandung makna bahwa kata Nabi SAW, innamal ulama warathatul anbiya, sungguhnya ulama itu yang mewarisi para nabi. Maka yang disebut dengan ulama di situ bukan makna ustadz yang kita maknai hari ini, tapi yang dimaksud dengan ulama itu adalah seseorang yang memiliki kapabilitas ilmu yang sangat mumpuni. Jadi kapasitas ilmu mereka itu sudah melebihi dari orang-orang awam biasanya. Maka ini disebut dengan ulama. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengajarkan ngaji dan sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara makna ulama, makna iman, dia itu harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa takut, bukan ulama yang kemudian mencari ketenaran, bukan ulama yang mencari dunia dengan ibadah itu sendiri. Ya. Maka yang dimaksud dengan ulama itu adalah dia rasa takut, dia melakukan apapun takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Dia melakukan ibadah sholat, maka para ulama itu kita hampir tidak pernah mendapati mereka itu yang melakukan amalannya itu agar dilihat oleh orang lain. Mereka itu sholat sunnah aja, menunggu orang lain itu sampai selesai sholat berjamaah di masjid, udah nggak ada orang lagi baru dia sholat sunnah. Untuk apa? Untuk agar menghindarkan hatinya ini dari sifat riya, dari sifat ingin dipuji dari orang lain. Ini disebut dengan ulama, Pak. Nggak ada ulama hari ini ya
mencari-cari pujian, mencari-cari sesuatu dari orang lain itu nggak ada. Dia dipuji atau enggak dengan orang lain, nggak ada efek apa-apa. Dia selalu melakukan menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ngaruh orang itu memuji atau orang itu mau mencaci. Tapi apa yang kemudian disampaikan ini adalah berlandaskan dalil yang sahih, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia sampaikan. Ya. Maka tadi disebutkan makna iman adalah dia adalah rasa takut. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan ghaib. Apa yang dimaksud dengan ghaib? Dan yang dimaksud dengan ghaib ini memiliki berbagai ungkapan ulama salaf yang beragam, dan semua itu memiliki kebenaran. Maka dalam hal ini diantaranya yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Yazid, salah seorang sahabat, dia menyampaikan bahwa kita ini pernah duduk-duduk bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Maka kami pun mengenang para sahabat Nabi SAW dan apa yang telah mereka lakukan. Maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, sungguhnya kenabian Muhammad SAW telah jelas bagi orang yang melihatnya. Demi Allah yang tiada ilah selain Allah, tidaklah seorang itu beriman dengan keimanan lebih agung daripada keimanan kepada hal yang gaib. Ya, baru kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat ini, surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke 5. Alif Lam Mim dzalikal kitabul sampai ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Dan banyak juga yang kemudian disampaikan, di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana salah seorang sahabat itu mengatakan, aku pernah berkata kepada Abu Jam'ah, ya, beritahukanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Maka dia pun berkata, kami pernah makan siang bersama dengan Rasulullah SAW, tagoddoina ma Rasulullah SAW. Maka mereka itu mengatakan, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna. Ya Rasulullah, apakah ada orang itu yang jauh lebih baik daripada kami? Yujahiduna fi sabilillah, yang kita itu pergi berjihad bersamamu, kita yang ikut sholat bersamamu bersama Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW itu menjawab, "Naam, ada. Siapa mereka? Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni." Kata Rasulullah SAW, ada orang yang jauh lebih baik daripada kalian, para sahabat maksudnya. Siapa? Itu adalah orang-orang, suatu kaum setelah kalian, setelah para sahabat, yang mereka itu beriman kepadaku, yu'minuna bi wala yarawni, tapi mereka itu enggak pernah ngelihatku. Ini yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang nanti hidup setelah zaman beliau. Ya, orang-orang yang kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, menjalankan syariatnya, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menjalankan sunnahnya, tapi di waktu yang sama mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka nanti di hari kiamat, di antara orang-orang yang seperti ini, mereka akan mendapatkan ya kebaikan besar berupa Rasulullah SAW itu memberikan syafaat kepada mereka berupa haud, berupa telaga, yang ketika kita minum dari air telaga itu, maka lan tadma'u ba'di, maka dia itu tidak akan pernah merasakan haus lagi setelahnya. Telaganya Rasulullah SAW. Ya, maka begitu datang orang bergerumbulan, ya, berkerumun untuk memasuki telaganya Rasulullah SAW, maka kan dicegat sama para malaikat. Dicegat sama para malaikat. Ya, ada yang tidak diizinkan oleh para malaikat memasuki telaganya Nabi SAW. Yang itu kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa nggak boleh? Ini merupakan kaumku. Apa kata para malaikat? Ya Nabi Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Ya, di antara mereka ada yang melakukan kebid'ahan, ada yang mereka lakukan menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kemudian tidak diizinkan oleh para malaikat untuk bisa masuki surga telaganya Nabi SAW. Ya. Dan ini merupakan sebuah
jaminan ya dari Rasulullah SAW ketika kita hambanya, ketika kita umatnya yang berupaya untuk menjalankan sunnah itu dalam kehidupan kita, walaupun dicaci maki, walaupun mungkin berselisih, yang menyelisihi dari adat dan kebiasaan dari masyarakat kita. Tapi ketika kita situ yakin bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, berupa sunnah-sunnah yang diamalkan, diucapkan, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan. Maka jangan pernah malu, Pak, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan pernah takut untuk kemudian kita tuh dicela, dicaci maki, dicemooh, ya, direndahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah-sunnah Nabi itu bukan hanya sebatas ya sesempit apa yang kita pahami hari ini. Ya, sunnah-sunnah Nabi itu sangat luas sekali. Bagaimana Nabi SAW itu memperlakukan istrinya pun itu juga termasuk sunnah. Ya, Nabi SAW nih diantaranya itu, Nabi SAW itu di dalam hal Ramadan, Nabi SAW itu menyampaikan, karena Nabi SAW itu ajwadun nas. Nabi SAW itu orang yang sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW itu menjadi dermawan ketika datang bulan Ramadan. Bayangkan kedermawanan Nabi SAW itu sudah terpupuk sebelum Ramadan. Ini artinya bulan-bulan biasa pun Nabi SAW itu sudah terbiasa melakukan kedermawanan. Yang dermawanan itu, kalau kita tuh enteng tangannya, Pak. Jadi orang itu kalau minta sedikit pun ngasih, sedikit ngasih, sedikit ngasih. Orang kaya. Nabi SAW. Nabi SAW itu nggak pernah menolak ketika dimintai pertolongan. Nabi SAW itu selalu melakukan dua hal. Kalau Nabi punya, Nabi kasih. Kalau Nabi nggak punya, Nabi tunjukkan kepada orang yang bisa ngasih. Kalau istilah kita tuh Nabi SAW tuh ngasih rekomendasi, Pak. Oh, coba kalau antum orang kaya, Nabi datang minta antum, apa antum bisa berani nolak? Nggak enak, ya. Kita pasti nggak enakan buat nolak Nabi SAW. Makanya Nabi SAW itu memberikan rekomendasi dua hal tadi. Kalau Nabi itu dimintai tolong, maka Nabi itu akan melakukannya, memberikannya, membantunya. Kalau Nabi SAW itu punya, Nabi SAW itu bisa. Tapi kalau Nabi SAW itu nggak punya dan nggak bisa, maka Nabi SAW itu akan menunjukkan kepadanya solusi orang yang bisa membantunya. Jadi bukan hanya sekedar kita bantu selesai, kemudian yang kalau kemudian kita tidak bisa dan didiamkan, ya, tapi kita juga memberikan solusi. Maka di antara itu juga Nabi SAW itu sangat orang yang sangat dermawan. Nabi SAW itu selalu mendahulukan para sahabatnya itu, ya, baru kemudian Nabi SAW itu memberikan itu kepada keluarganya. Mungkin cara ini agak sulit untuk kemudian kita lakukan apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar, ya. Tapi artinya di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah Nabi SAW itu merupakan orang yang dermawan, orang yang rela menyedekahkan hartanya itu untuk Islam dan untuk orang-orang kaum muslimin, ya. Baik. Maka ini merupakan jaminan dari Nabi SAW ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, umat yang kita tuh 15 abad, Pak, setelah Nabi SAW itu hijrah, ya, kita nggak pernah ketemu Nabi SAW, tapi kita beriman, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yang ini kemudian membuat kita itu termasuk menjadi golongan orang-orang yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa akan ada suatu kaum yang mereka itu beriman kepadaku, tapi mereka itu tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu denganku, ya. Jangan kita, orang para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama dulu, mereka juga termasuk dalam hadis ini loh. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW dan mereka itu mengamalkan, menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan mereka itu tidak pernah bertemu dengan Nabi. Taib, itu ciri yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu yang beriman kepada hal yang gaib. Dan hal yang gaib ini hal-hal yang tidak kasat mata, Pak. Hal yang gaib ini ketika orang itu percaya kepada hal-hal yang bersifat tidak kasat mata, dia percaya kepada surga, dia percaya kepada hari kiamat, dia percaya kepada alam kubur, dia percaya kepada kehidupan setelah mati. Ini juga masuk dalam hal gaib. Bahkan hal gaib itu adalah hal-hal yang tidak pernah kita ketahui, tidak pernah kita lihat. Ya, jadi kalau kemudian kita percaya terhadap hal-hal yang tidak pernah kita lihat, ya, seperti malaikat, ya, seperti hisab, seperti alam barzakh, kematian,
tidak pernah kita lihat dan kemudian kita percaya, maka itu termasuk dengan hal gaib. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, dari orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan kebaikan dari keberkahan kitab suci itu adalah wa yuqimunas shalah. Mereka itu yang mendirikan salat, ya. Dan mendirikan salat di sini berarti mendirikan salat dengan seluruh kewajibannya. Di mana Imam Ibnu Abbas menyampaikan, mendirikan salat itu berarti mengerjakan dengan menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, dan bacaannya dengan penuh kekhusyuan dan menghadapkan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bayangkan betapa beratnya, Pak. Kita mendirikan salat ini bukan hanya menunaikan salat loh. Mendirikan salat ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan salat. Tapi yang dimaksud dengan ayat-ayat wa yuqimunas shalah, yang mereka itu yang mendirikan salat. Mendirikan salat artinya dia melakukan kewajiban-kewajibannya, ya, menyempurnakan ruku'nya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan bacaan-bacaannya itu dengan menghadirkan kekhusyuan di dalamnya. Ini sangat sulit sekali untuk kemudian kita lakukan kalau hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban kita. Maka kalau kita melihat di dalam surat Al-Mu'minun, di ayat yang pertamanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu aflah. Hayya 'alal falah. Falah itu berarti kemenangan. Qad aflahal mu'minun, ya, itu berarti orang-orang mukmin itu beruntung, menang, jaya. Siapa itu orang-orang mukmin? Siapa yang mereka yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang ketika melakukan ibadah sholat mereka itu merasakan khusyuk di dalamnya. Ya, mereka itu bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi juga harus ada di dalamnya itu tentang sifat khusyuk. Ya, sifat khusyuk ini orang itu tenang, baca Al-Quran juga nyaman. Ya, kalau kemudian kita itu tidak menghadirkan sifat khusyuk ini dalam sholat kita, kalau imam bacanya panjang itu susah, Pak, kita menikmati sholat kita itu. Kita ngerasakan pegal, karena kita yang sholat itu badan kita, fisik kita, tapi hati kita itu ada di kantor, hati kita itu ada di pasar, hati kita ada di rumah, hati kita ada di tempat yang lain, sehingga ketika kita sholat itu tidak hadir rasa khusyuk di dalamnya. Maka ketika imam itu baca panjang, itu mesti yang ditegur imamnya, bukan dirinya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak merasakan rasa khusyuk. Jadi kita merasa selalu apa yang dibaca imam itu selalu panjang. Padahal kita sendiri yang tidak merasakan sifat khusyuk itu di dalamnya. Kita nggak pernah merasakan kelezatan kita dalam sholat. Nabi SAW dan para sahabat habis lelah berperang, Mbak. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu kepada Bilal? Nabi SAW itu menyampaikan, arihna bis sholah ya Bilal. Istirahatkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Jadi sholat itu istirahat, Pak. Puncak tertinggi dari sholat. Bagaimana kita bisa menjadikan sholat itu sebagai istirahat, bukan beban. Kalau hari ini sholat itu kita jadikan beban, siapa yang memikul beban? Kalau hari ini anak-anak kita melihat sholat itu sebagai beban, siapa yang mau memikul beban, Mbak? Mereka pasti menolak mau menyampaikan beban. Kita kalau hari ini hanya untuk sholat. Akhirnya sholat itu menjadi perspektif sudut pandang yang disangkanya sebagai beban. Ya, kalau itu sudah menjadi beban, maka sulit bagi kita untuk menyuruh, apalagi memerintahkan saudara, kerabat kita untuk melakukan sholat, karena beban. Tapi kalau kita bisa menjadikan sholat itu sebagai tempat istirahat kita dari capeknya kita, lelahnya kita, ya, berjuang mencari dalam hiruk pikuk dunia, kemudian kita istirahatkan hati kita itu dengan sholat, ya, maka ini merupakan sebuah ciri dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di mana di antara sifat salat itu kita bisa menjadikan salat itu sebagai tempat untuk istirahat. Bayangkan, Pak. Kita lagi salat istirahat, coba. Kita istirahat hari ini, salat itu istirahat atau beban kita nih, Pak? Ya, jadi beban. Ya, kalau kemudian kita itu sulit untuk melakukan salat. Kenapa? Karena di antara tadi hal-hal yang kemudian sulit untuk kita lakukan di antara salat itu, kita menjadikan salat itu sebagai sesuatu yang sulit. Kita berat, ya, melakukan salat itu. Maka di antara mendirikan salat tadi adalah kita menyempurnakan sujud ruku kita dan bacaan kita itu dengan penuh khusyuan. Kita harus menghadirkan sifat khusyuk, ya, di dalam salat kita.
Dan para ulama lain di antara Imam Qatadah menyampaikan bahwa yuqimunas shalah, mendirikan salat, itu berarti berusaha untuk mengerjakan salat itu tepat waktu. Ini dia. Serta menjaga wudu, ruku dan sujudnya. Maka di antara orang-orang yang kemudian dicela di dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang juga mendirikan salat tapi dia masih dicela. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang tetap salatnya itu didirikan, Mbak. Dia tetap melakukan salat, tapi kok dicela? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu mendirikan salatnya itu dalam keadaan lalai. Dia sudah tahu sudah azan tapi nanti dululah. Ya. Belum qomat. Dia sudah qomat nanti dululah. Masih rakaat pertama. Terus sampai jam 2:30 baru melakukan ibadah salat zuhur. Ya, ini merupakan orang-orang yang sudah disolat aja dicela, maka apalagi orang yang nggak solat. Orang yang dicela aja, orang-orang yang solat aja itu masih dicela apabila dia melakukan salat itu dalam keadaan lalai. Ya, dalam keadaan dia itu tidak mengerjakannya tepat waktu. Karena kalau kita melakukan solat, Pak, kita suka menunda-nunda kebiasaan kita solat, suka melalaikan waktu solat. Ya, artinya kita solat itu di waktu yang di luar dari waktu yang utamanya itu, maka bukan tidak mungkin kalau kita itu lebih kuat godaan setannya untuk kita melakukan sholat itu sendiri. Kita akan datang rasa malas, datang rasa macam-macam ya. Biasanya kita itu akan malas dalam melakukan ibadah sholat ketika waktunya itu sudah terlampau panjang, ya malas ya, karena kita ada aktivitas-aktivitas yang kemudian harus kita lakukan. Maka yang dianjurkan untuk kita kemudian melakukan ibadah sholat agar tidak datang rasa malas itu datang sholat itu ketika datang waktunya. Ya, diperintah untuk hayya 'alas sholah, ayo kita datang ke sholat. Ya, artinya kita menunaikan sholat untuk apa? Untuk kita meraih kemenangan. Untuk kita meraih kemenangan. Karena kita pahamlah hari ini kenapa kemudian kita itu tidak bisa menghadirkan kemenangan untuk Islam. Karena panggilan untuk melakukan sholat itu belum dimaknai dengan benar oleh seluruh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin itu mendengar hayya 'alas sholah, itu sudah tergerak hatinya, sudah langsung siap ke masjid melakukan sholat, maka bukan tidak mungkin kalau kemudian kita akan mendapatkan panggilan setelahnya, yaitu hayya 'alal falah. Marilah kita itu menuju kemenangan. Jadi sholat dengan kemenangan itu selalu bergaris lurus, Pak. Ya. Kalau hari ini kaum muslimin itu belum menjadikan hayya 'alas shalah itu sebagai panggilan utama dalam kehidupannya, maka hayya 'alal falahnya itu belum dapat. Hayya 'alal falahnya itu belum hadir dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena hayya 'alal shalahnya itu belum ditunaikan. Ya. Jadi di antara makna wa yuqimunas shalah adalah orang-orang yang mendirikan salat, yang dengan salat itu ya harus ditunaikan dengan khusyuk, tepat waktu, disempurnakan bacaannya, disempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, maka di antara sunnah yang harus kita lakukan itu ketika kita sujud itu jangan cepat-cepat ngangkat kepala. Ya. Karena aqrabu ma yakunul abdu li rabbih fa huwa sajid. Orang dalam keadaan terdekat dengan Tuhannya itu ketika kita tuh lagi dalam keadaan sujud, Pak. Ya, sujud itu kita meletakkan posisi kepala yang ini menjadi simbol dari kemuliaan seseorang. Kepala, tempat tertinggi, ya. Itu kemudian dia itu mau meletakkannya di tempat yang paling rendah, di tanah ketika dia sujud. Ya, maka itu merupakan tempat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu dalam keadaan sujud. Maka kalau lagi dalam sujud itu kita banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita panjatkan doa-doa di situ. Ya, walaupun memang kalau lagi dalam sholat kita panjatkan dalam keadaan harus berbahasa Arab. Ya, doanya harus berbahasa Arab. Ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud kita. Ya, karena itu merupakan sebuah waktu, ya, tempat kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ruku. Jadi jangan, saya kadang tuh kalau lagi sholat itu suka mendapati imam-imam tuh suka cepat, Pak. Jadi baru Allahu Akbar kemudian ruku, itu baru masuk masjid udah sami Allahu liman hamidah. Jadi nggak ada hitungan berapa detik sudah langsung angkat kepala. Dan artinya sangat cepat sekali rukunya. Dan itu
tentu sangat merugikan ya kaum muslimin, artinya orang yang masbuk kemudian akan tertinggal rakaat, ya begitu juga dia juga kehilangan tuma'ninah di dalam ruku'nya, tidak menyempurnakan ruku' itu dengan bacaan-bacaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ulama lain menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah itu berarti menjaga untuk selalu mengerjakan salat di tempat waktu, menyempurnakan wudu, ruku, sujud, bacaan Al-Qur'an, tasyahud, serta membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hari ini salatnya itu cepat, Pak. Jadi salat cepat itu salat yang tidak ada tumakninahnya. Antum kalau kita hari ini kalau lagi salat tarawih itu pernah mendapati ya di videonya itu orang-orang yang melakukan salat 23 rakaat 8 menit, 7 menit ya. Itu pasti otomatis nggak ada tumakninah. Ya otomatis. Itu kalau saya kasih ke guru saya waktu di Mesir, Pak. Mereka tuh bilangnya astagfirullah, subhanallah. Kok bisa orang 23 rakaat 7 menit, Pak? Kita yang 11 rakaat aja, baca tenang nih, bacanya santai tartil. Itu enggak 7 menit aja enggak sampai. 7 menit itu Masya Allah, cepat sekali, dan ini dilakukan 23 rakaat coba. Apa yang dibaca? Padahal tadi kita harus menjadikan sholat itu sebagai istirahat. Masa kita mau istirahat cepat-cepat? Biasanya kita kalau istirahat itu mau yang lama atau yang cepat, Pak? Lama. Kalau kita lagi kerja nih, ada waktu jam istirahat kan? Nah jam istirahatnya itu kita pasti mau lama. Dilamakan itu daripada jam kerja kita. Mau kita sholat ini masa mau cepat-cepat? Padahal itu waktu istirahat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Maka ini merupakan sebuah ya tanda dari Allah Subhanahu wa taala dan para nabi, para ulama ketika mereka itu ingin menjadikan di antara waktu kita yang mendirikan salat itu dengan menyempurnakan seluruh bacaan kita, menyempurnakan seluruh ruku, ya menyempurnakan bacaan salat kita itu dengan khusyuan. Baik. Kemudian itu ciri yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiganya wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ciri yang ketiga, yaitu dia itu menyedekahkan sebagian dari harta yang kami berikan kepada mereka. Jadi memang sedekah ini sudah konsep dari dulu, Pak. Ya, ini tentu sedekah secara umum. Jadi nggak mesti harus zakat, nggak mesti harus apapun. Sedekah secara umum, infak. Antum memberikan sesuatu kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada kerabat, kepada siapapun termasuk infak dan sedekah. Sedekah. Maka sedekah ini diantara keutamaannya itu bisa menolak bala, bisa menolak kejahatan atau mara bahaya yang datang kepada kita, Pak. Ini ada satu kisah dulu. Orang waktu zaman dulu itu kan ketika kita mendapatkan gaji itu kan belum ada m-banking, Pak, betul ya? Belum ada transferan. Ya, dulu kalau antum dapat gaji itu kan secara cash. Maka ketika orang itu dapat gaji, maka dia menerima itu secara cash. Taib. Ketika dia mendapatkan gaji seorang ini, ya, dia ingin pulang. Dan pada waktu itu emang belum ada Gojek kan. Dia masih pakai Maesari Bakti, pakai bis-bis besar itu loh, Metro Mini, ya kan? Belum ada busway. Ini kisah nyata, Pak. Orang ini begitu turun dari tempat kantornya itu, dia mendapat uang. Dia disamperin sama temennya. Mau ngapain temen ini? Minjem uang, Pak. Mau minjem uang. Karena dia tahu temannya ini baru dapat gaji, minjem uang, ya wajar ya. Ya baru kemudian kata orang ini, ya Allah, ini gaji ini belum keluar kantor saya, udah diambil lagi. Baru megang gaji, baru megang uang, baru diambil lagi. Tapi karena dia melihat bahwa temannya ini memang sangat butuh, ya, maka dia berikan kepada temannya ini dari gaji yang dia dapatkan, Pak. Masya Allah. Ini orang yang ketika dia itu berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, lebih dulu dibandingkan sifat suuzonnya kepada Allah. Coba kita lebih dulu suuzon, Pak, kepada Allah. Ya, ada orang datang, kita baru dapat gaji nih, Pak. Dapat gaji. Orang kemudian datang minta uang. Ya Allah, baru dapat gaji ya nih. Belum keluar kantor udah langsung diambil lagi. Ya, kalau kita suuzon kepada Allah, maka pasti kita akan bersedekah.
Tapi karena orang ini sudah mempraktekkan berhusnuzon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan gajinya ini dia berikan kepada orang itu. Baik, begitu dia berikan, dipinjamkan kan? Dipinjamkan. Maka orang ini pulang. Nah, pulangnya ini tadi Pak, naik Maisarih Bakti tadi itu. Naik bis besar, ya, naik bis-bis seperti itu. Itu kalau ada Gojek udah naik Gojek. Tapi karena waktu itu belum ada ya, maka naik Maisarih Bakti. Naik bis lah pokoknya ya. Begitu naik bis, ternyata di bis itu sedang ada perampokan. Dibegal lah arti kalau kita hari ini ya. Bisnya itu dirampok. Ya, maka dirampok, diperiksain satu-satu orangnya itu, yang orang yang duduk itu, mana uangnya, diserahkan, uang diserahkan. Begitu sampai kepada dia, dimintai uang, dia mengatakan apa? Ya Allah, alhamdulillah, engkau menyelamatkan uangku dari perampokan yang hari ini aku alami. Coba Pak, kita nggak tahu kadang uang kita itu bisa mendatangkan bahaya atau justru mendatangkan manfaat buat kita. Tapi karena dia tadi sudah, yang pertama itu dia sudah berhusnuzon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamatkan uangnya itu juga selamatkan dirinya, Pak. Coba kalau dia tadi itu pelit, coba. Kalau orang itu kemudian menahan hartanya untuk tidak diberikan kepada temannya. Udahlah dia naik ke mobil, ya, kemudian dirampok, dia hilang uang, mungkin juga terancam keselamatannya. Tapi karena orang ini tadi sudah dia mendahulukan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu dirampok dia bersyukur kepada Allah. Coba ada orang dirampok bersyukur, Pak. Oh, kita dirampok karena dia takut ya. Dia dirampok bersyukur, ya Allah. Nangis orang itu, Pak. Ya Allah, betapa baik sekali engkau menyelamatkan uangku. Kalau dia tadi dipinjamkan, kan otomatis uang itu kayak dititipin, Pak. Betul ya? Yang suatu saat nanti akan dikembalikan lagi. Namanya dipinjemin. Ya, tapi lihat cara Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyelamatkan harta kita, Pak. Terkadang dengan cara-cara yang secara logika berpikir manusia kita masuk kita. Karena itu ranahnya ranah ilahi ya, ranah ketuhanan. Kita sebagai manusia itu nggak masuk karena bukan ranah kita untuk kemudian memikirkan hal itu, ya. Maka betapa terkejutnya dia ketika harta yang tadi dia berikan kepada saudaranya itu justru bisa menyelamatkan harta itu dari perampokan. Ya, inilah bagaimana kemudian dari sedekah itu bisa menyelamatkan kita tuh banyak sekali, Pak. Ya, kalau kita dulu mendengarkan tentang Ustadz Yusuf Mansur ya dulu ya, itu banyak dari testimoni sedekah yang itu memang benar. Walaupun memang sedekah ini nggak mesti harus dipaksakan ya, nggak bersifat dipaksakan. Tapi kalau antum bersedekah lillahi ta'ala, maka dari sedekah itu akan bisa mendatangkan kebaikan. Kalau nggak justru bisa menghindarkan kita dari mara bahaya dari sedekah. Ya, maka di antara konsep sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sedekah dan riba. Ini nanti kita bisa bicara tentang sedekah panjang sekali, Pak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu di antara cara untuk menanggulangi riba itu dengan cara sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat." Allah Subhanahu wa taala itu melaknat, menjelekkan riba, wa yurbis shadaqat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keuntungan di dalam sedekah. Jadi salah satu konsep untuk menutup riba hari ini itu dengan bersedekah. Dengan bersedekah, ya, yang itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita cukupkan dalam kesempatan kali ini, yang semoga ini bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.